Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa rahimah rabbi. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini dalam acara Gulyang kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa materi yang akan kami sampaikan nanti menjadikan satu inspirasi hatimu lebih condong terhadap kewaspadaan akan kepentingan hawa nafsu. Untuk siang hari ini kami akan mengambil satu tema 7 latifah. 7 latifah ini nanti kalau kita tidak waspada akan dijadikan nafsu sebagai pos untuk mempengaruhi hatimu supaya condong terhadap kesenangan hawa nafsu. Sesuai dengan apa yang telah Allah sampaikan dalam satu ayat, bahwasanya nafsu itu selalu mengajak dirimu, mencondongkan dirimu, hatimu untuk berbuat jahat terhadap Allah. Bapak Ibu, 7 latifah itu apa saja? Ya, 7 latifah itu apa saja yang dijadikan oleh hawa nafsu sebagai pos untuk masuk di dalam hatimu dan mempengaruhi hatimu supaya hatimu itu lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah ainaini, kedua matamu. Ya. Dengan mata itu lewat sifat basiroh, atau sifat wajibnya Allah. Matamu dihadapkan berbagai, maksudnya adalah mata dohir ya. Dihadapkan berbagai persoalan yang berkenaan dengan makhluk. Sehingga mata dohirmu itu melihat apa yang dia lihat atas makhluknya. Ini dibuat pos oleh nafsu sehingga mempengaruhi hatimu supaya tidak melihat condong terhadap Allahnya tetapi terhadap makhluknya, hati. Maksudnya hati. Lewat kedua mata melihat sesuatu. Sebelum masuk ke hati untuk mengatakan apa yang dilihat oleh hati, nafsu menggiring, condong supaya hati mengatakan sesuai dengan apa yang dilihat oleh kedua mata, yaitu ainul basariyah. Bapak Ibu, mereka-mereka yang tidak mengikuti ajaran Allah, pastilah hati akan mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilihat oleh mata zahir atau ainul basyariyah. Satu contoh. Ketika saat mata zahir melihat makhluk kang berupa si A, nafsu di situ angkruk-angkruk mempengaruhi hatimu untuk mengatakan apa yang telah dikatakan oleh penangkapan
ainul basyariyah, moto dohir. Si A diarahkan untuk mengatakan dan meyakini bahwasanya itu si A. Inilah latifah yang pertama. Ya, latifah yang pertama mengarahkan hatimu untuk melihat sesuai apa yang dilihat oleh mata zahir. Ini biasanya golongan kita yang masih di ahli hijab, Bapak Ibu. Masih ada di hijab. Yang kedua adalah lewat sifat sama. Atau kedua telingamu. Ini pun dijadikan nafsu sebagai pos untuk mempengaruhi hati supaya hati mengatakan bahwasanya apa yang dia dengar sesuai dengan apa yang telinga dengar. Katakanlah ini suara anak kecil. Telinga sudah mendengarkan bahwasanya itu suara anak kecil. Di situ nafsu ikut nimbrung, mempengaruhi hati supaya bagaimana hati ini juga mengatakan itu suara anak kecil. Ini tiap hari, tiap saat dan tiap waktu, Bapak Ibu. Latifah yang lewat telinga ini dijadikan nafsu untuk mempengaruhi hati supaya hati ini mengatakan bahwasanya itu suara anak kecil. Udah, kalau tidak cocok apa yang dia dengar, secara otomatis nafsu amarah akan bermunculan yang tidak ada habisnya. Ketiga, kedua hidung. Kau menghirup sesuatu, di dalamnya itu berbau sesuatu. Contoh, kau bau kentut, ya. Di situ nafsu juga angkut-angkut berdiri untuk mempengaruhi hati supaya hati mengatakan bahwasannya itu bau kentut. Makhluk itu semuanya. Yang keempat, yaitu mulut. Latifah yang keempat inilah mulut, Pak, ya. Atau sifat kalam. Ketika saat berbicara, apakah dirinya sendiri atau orang lain, nafsu itu juga menjadikan satu pos untuk mempengaruhi hati supaya mengatakan bahwasanya ini ucapanku atau ucapan si A, si B, dan si C. Intinya makhluk semuanya. Kemudian yang kelima, latifah yang kelima adalah lewat kubul. Kubul niku bolongane manuk itu, Pak, ya. Di situ ada air kencing, ada air mani, ada air wadi. Ya. Di situ latifah Allah itu di situ dijadikan hawa nafsu untuk juga mempengaruhi hati supaya hati mengatakan bahwasanya yang keluar di situ adalah makhluk. Kemudian yang keenam adalah zubur. Apa yang dikeluarkan oleh dubur dijadikan nafsu untuk mempengaruhi hati juga bahwasanya semuanya itu makhluk. Oke, ini kalau miturut bahasa syariat berhubung kelase sampai kali kulose mbek sah-sah saja. Manakala hati mengatakan bahwasanya makhluknya syariat, ya. Kalau kami tarik dari kacamata hakikat, justru hal yang seperti ini petanda bahwasanya hati ini telah menjadi tawanan hawa nafsu. Nah, terus bagaimana kita untuk mensikapi illa rohima rabbi, kecuali ada nafsu yang dirahmati Allah. Siapa dia?
Bapak Ibu. Untuk supaya latifah itu tidak dijadikan sebagai nafsu untuk mempengaruhi hatimu, kuncinya cuma satu, zikir. Sebab dengan zikir itu akan mengarahkan hatimu untuk melihat, merasakan, melihat, dan menyatakan bahwasanya semuanya itu adalah Allah. Bukan maksudnya fisik. Hanya dengan kunci zikir itu loh Bapak Ibu. Pos-pos itu akan tidak bisa dijadikan hawa nafsu untuk sebagai lintasan masuk dalam hati dan mempengaruhinya. Makanya kembali lagi, tergantung zikirmu sampai kapan zikirmu terjaga atau tidak. Ini solusi manakala nafsu ada di pos-pos itu. Yang terakhir, latifah yang ketujuh adalah af'al. Seluruh pergerakan, baik pada dirimu sendiri, baik yang ada kaitannya di dalamnya, jantung, darah, apapun yang lainnya di luarnya alam seluruh ini. Ini juga harus Anda mewaspadai bahwasanya di situ ada latifah Allah yang dijadikan hawa nafsu untuk melindih, mempengaruhi hati supaya lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, kuncinya adalah zikir, manakala nafsu tidak akan bisa masuk di dalam pos-pos itu. Justru dengan zikir itu nanti warid akan mengusir nafsu itu dari pos-pos itu, akan dikeluarkan. Akhirnya selamatlah ruhmu, selamatlah hatimu. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan, ya. Barangkali ada kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.